Kalau Anda mengingkari sosial budaya Nusantara, itu sebenarnya sama dengan makar, saudara. Itulah rahasia orang-orang ini mau makar. Lihat orang-orang Yaman ini mau makar ya. Habib Rizik, Anies, ini kan orang Yaman semua nih. Udah aja, sekumpulan orang-orang Yaman yang ingin makar. Ya, semua ya. Keluarga Shihab itu ya. Siapa lagi? Bahar Smith. Yang pokoknya yang katanya ngaku-ngaku keturunannya Nabi itu ya. Mereka itu mau makar, saudara. Tapi kan ada bodoh, dan mereka makar dengan Anda bangga ketika Anies dibackingin oleh Amerika. Seakan-akan jaminan kemenangan. Iya, jaminan kemenangan ketika dibackingi Amerika, tetapi juga jaminan kehancuran Indonesia. Ya, Indonesia nyaris bubar waktu zamannya ini ya, perang saudara dengan Partai Komunis Indonesia dengan Nahdlatul Ulama. Ya kan? Nyaris bubar itu, saudara. Ngerti ya, saudara ya? Dan Anda mau ngulangin lagi, itu kan makar sebenarnya. Kejadian PKI dengan Nahdlatul Ulama kan itu sebenarnya makar. Nah, ini sama mau diulangi lagi nanti ini. Nah, makanya ini, saya tadi ada kepikiran jadi ide bagus juga ya. Kita kan nggak punya negarawan. Seharusnya Galarua bikin proyek, Galarua Academy ini mengeluarkan satu ini ya, negarawan. Misalnya Ahok, siapa lagi, Gus Nuril. Nah, kita jadikan negarawan, kita angkat, kita kasih piagam pengangkatan negarawan. Nah, orang-orang Indonesia budayanya apa? Budaya yang kuat orang Indonesia satu ngaret sama korupsi. Ya kan, yang terkenal kan ngaret sama korupsi kan. Wah, luar biasa, saudara. Lanjut. Nah, saya tadi mau nambahin dulu nih ya, sebelum kupas anti Amar ya. Di layar saya tampilkan ini ya, ini contoh nih ya. Ini saya kuliah ngambil ini ya, lihat Israel Among the Nation, saudara ya. Bagian 2 nih ya, karena semester 2. Saudara, bangsa Yahudi ini walaupun dibuang, jati diri mereka Yahudi tetap ada. Waktu zaman para rasul mereka jadi Kristen, ya, mereka tetap Yahudi loh, saudara. Ya, ketika mereka disuruh jadi Roma nggak mau, mereka nolak, nggak mau. Waktu zamannya abad ke-7 itu ya, ada satu prioritas tales ya. Ada dongeng-dongeng Yahudi, dongeng-dongengnya orang Kristen yang menceritakan orang-orang Yahudi menerima Yeshua HaMasyiah dan segala macam. Nggak percaya, mereka sudah punya patokan budaya. Nggak bisa digeser. Budaya itu penting, saudara ya. Budaya Yahudi itu, makanya dibuang mereka. Sampai hari ini 2000 tahun, budaya itu masih mereka gunakan, budaya itu. Beda dengan Nusantara, 14 sudah dari Arab semua kalian. Ini, saudara. Itu adalah makar. Ya, itu adalah makar yang terselubung, ya. Itu anjingnya minta dirica itu, Pak. Nah, itu jadi saudara, budaya makar itu sebenarnya para alim ulama Islam ini yang sedang garap-garap ini adalah upaya makar menggantikan Indonesia, menggantikan budaya, bahasa dan konstitusi Indonesia dengan budaya, bahasa Arab dan konstitusi Islam. Ya, hati-hati saudara ya, itu kan walahu khairul makirina itu kan, makarina itu kan, serem saudara. Coba lihat orang Israel Samaria, mereka mengadopsi budaya Amon, Moab, budaya orang Aram, mengambil budaya orang-orang Edom, hancur saudara. Israel Samaria sampai hari ini nggak ada batang hidungnya, bingung yang mana orang Israel Samaria, 10 suku lenyap. Tapi orang Yahudi, dia kokoh dengan budaya yang dari zamannya Abraham. Dipegang, saudara. Sampai hari ini mereka masih utuh. Ya, itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Coba, belajarnya beginian, coba, saudara ya. Nah, ini dia. Coba, ini bagian 2 ya. Moshe Lave, Mothers and Daughters, Rabbinic Literatur. Literatur ini dipelajari dari zaman Ezra Nehemia sampai hari ini, saudara, bayangin. Sampai hari ini kita masih belajar. Ya, ini literatur dari zaman Ezra Nehemia yang kita pelajari. Sampai hari ini masih kita pakai, saudara.
sampai mereka masih pakai, dan saat ini saya orang Tionghoa mempelajari literatur mereka, dan itu digunakan sebagai bagian dari hukum positif, ya, dari bukan hukum positif tapi bagian dari hukum positif. Ajaib kan? Sementara Nusantara bagaimana? Ya masih ada nggak budaya adat Jawa yang digunakan sebagai hukum positif di Indonesia? Sudah nggak ada, ya kan? Serem ya saudara ya. Itu asal saudara ngerti. Mana tadi? Nah, jadi saudara, budaya itu penting ya. Nanti Pak Toping juga bisa ngomong sosial budaya. Kalau Anda mengingkari sosial budaya Nusantara, itu sebenarnya sama dengan makar, saudara. Itulah rahasia orang-orang ini mau makar. Lihat orang-orang Yaman ini mau makar ya. Habib Rizik, Anies, ini kan orang Yaman semua nih. Udah aja, sekumpulan orang-orang Yaman yang ingin makar. Ya, semua ya. Keluarga Shihab itu ya. Siapa lagi? Bahar Smith. Ya, pokoknya yang katanya ngaku-ngaku keturunannya Nabi itu ya. Mereka itu mau makar, saudara. Tapi kan ada bodoh, dan mereka makar dengan Anda bangga ketika Anies dibackingin oleh Amerika. Seakan-akan jaminan kemenangan. Iya, jaminan kemenangan ketika dibackingnya Amerika, tetapi juga jaminan kehancuran Indonesia. Ya, Indonesia nyaris bubar waktu zamannya ini ya, perang saudara dengan Partai Komunis Indonesia dengan Nahdlatul Ulama, ya kan? Nyaris bubar itu, saudara. Ngerti ya, saudara ya? Dan Anda mau ngulangin lagi, itu kan makar sebetulnya. Kejadian PKI dengan Nahdlatul Ulama kan itu sebenarnya makar. Nah, ini sama mau diulangi lagi nanti ini. Nah, makanya ini, saya tadi ada kepikiran jadi ide bagus juga ya. Kita kan nggak punya negarawan. Seharusnya Galarua bikin proyek, Galarua Academy ini mengeluarkan satu ini ya, negarawan, misalnya Ahok, siapa lagi, Gus Nuril. Nah, kita jadikan negarawan, kita angkat, kita kasih piagam mengangkat negarawan. Nah, harusnya begitu. Organisasi ini harusnya, makanya nanti kapan-kapan kita meeting lagi Galarua, saya mau ikut, tapi kita dalam rangka begini, bagaimana membranding Galarua supaya menjadi organisasi internasional. Nah, ini saya pengen kayak Bung Beta, Pak Robert sana, punya badan hukum untuk Galarua. Kalau perlu saya bikin lagi stiking nanti ya, nanti kita meeting lagi ya, kita bikin lagi di sini stiking Galarua yang di Belanda. Bikin, jadi Galaruanya itu internasional kita. Nah, lalu kita bikin satu award, Galarua Award ya. Indonesia negarawan Indonesia siapa? Misalnya Gus Nuril atau siapa ya kan? Siapa misalnya Yeti anaknya Gus Dur. Nah, itu kan bisa kita lihat siapa? Ini Wahid. Itu kan bisa kita kasih negarawan. Ya, Ibu Mega. Ya kan? Siapa lagi itu? Bu Sukmawati. Siapa lagi? Ya kan? Tadi Ahok sudah disebut ya. Siapa lagi yang bisa jadi negarawan? SBY ya jangan, SBY mah si Balehong itu sama Doraemon ya, nggak bisa negarawan. Pak Jenderal Tobing sendiri ya kan, kalau orang bisa menganugerahkan itu ya, Pak Ponto jadi Lukas NMB boleh ya. Kita harus menganugerahkan negarawan itu, dan kita kumpulin dana itu ya, kita ngomong dengan para donatur kita kasih mereka seperti uang buku untuk mereka untuk menerbitkan buku mereka. Misalnya 10 juta rupiah, ya itu kan hanya simbolis saja kan, atau 15 juta rupiah. Sebagai tadi selain itu ya award sebagai negarawan. Kita angkat, kita kumpulkan, kita bikin gala dinner untuk mengangkat negarawan. Penting itu. Supaya Galarua, makanya Galarua harus bikin organisasi lagi di Amerika, di Australia, ya kan, di sini, di Eropa. Saya bikin nanti Galarua. Ya, bukan organisasi politik ya, tetapi kita adalah sebuah organisasi sosial. Galarua. Organisasi sosial, ya kan? Sosial budaya. Ya, sosial budaya. Nah, itu sebagai negarawan. Jadi Galarua ini jadi international branding. Namanya ada self positionnya di mana kita bukan politik.
Kalau mau jadi politik yang di Indonesia terserah, tapi kan Galaruanya sendiri basicnya adalah sebuah perkumpulan yang membela rakyat kecil, kayak seperti Komnas Internasional, ya kan, seperti Amnesty Internasional, seperti Greenpeace, seperti kelas kita harus di sana kita angkat, dan kita harus punya orang-orang militan, ya, gitu ya saudara. Jadi budaya itu penting, saudara. Ketika budayamu hilang, habis. Orang Cina punya budaya yang kuat, nggak bisa digoyang, saudara. Orang-orang Indonesia budayanya apa? Budaya yang kuat orang Indonesia satu, ngaret sama korupsi. Ya kan, yang terkenal kan ngaret sama korupsi kan. Wah, luar biasa saudara ya. Ya, Pak Santi Amer lanjut. Lalu ada Anton Jawa Tengah ini. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.